Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya yang bernama Cinta Dwi Zawa dengan NIM A1D124025. Saya Farah Sakira dengan NIM A1D124026. Saya Anissa Rahmadani dengan NIM A1D124027. Saya Agnes Emilia Putri dengan NIM A1. Lanjut, Be. Ya. Saya Agnes Emilia Putri dengan NIM A1D124028. Baiklah, kami akan memulai diskusi tentang filsafat pendidikan. Menurut kalian, apa sih filsafat pendidikan? Menurut saya, filsafat pendidikan adalah teori yang dapat muncul dari sifat filsafat seorang pendidik, pengalamannya yang dalam pendidikan dan kehidupan, dan kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Filsafat juga membicarakan tentang apakah sebenarnya pendidikan itu, apakah tujuan pendidikan yang sejati, dengan metode atau cara apakah tujuan pendidikan dapat tercapai. Filsafat pendidikan dapat memiliki peran dalam mengunggah kembali makna pendidikan dengan filsafat pendidikan. Kita dapat menganalisis dan mengkritisi aspek akademik dan humoris untuk sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Menurut saya, filsafat seperti itu. Apakah ada masukan lain? Menurut saya, filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos yang berarti cinta yang sangat mendalam dan sophos yang berarti kearifan atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat pendidikan menurut saya dapat berarti tentang cinta yang sangat mendalam terhadap pendidikan. Adapun menurut saya, filsafat pendidikan adalah ilmu yang melibatkan refleksi mendalam tentang sifat pendidikan, peran guru dan siswa, serta dampak sosial dan budaya dari sistem pendidikan. Seperti
Mengapa kita mendidik? Apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara terbaik untuk mengajar serta dapat memengaruhi individu dan masyarakat secara lebih luas. Selain itu, filsafat juga dapat diartikan sebagai berpikir kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai sesuatu yang ada dan sistematis. Kalau menurut kalian? Menurut aku, filsafat pendidikan itu cabang filsafat yang mempelajari dan menganalisis konsep, prinsip, dan tujuan pendidikan, dan juga melibatkan pemikiran mendalam tentang apa yang seharusnya dipelajari, bagaimana proses pendidikan seharusnya dilakukan, serta nilai-nilai dan tujuan yang mendasari sistem pendidikan. Filsafat pendidikan juga mengeksplorasi berbagai pandangan tentang tujuan pendidikan, seperti pengembangan pribadi, sosial, atau intelektual, metode pengajaran, dan peran pendidik dan peserta didik. Itu dari kami. Yang lain, adakah pendapat yang lain? Menurut saya, secara singkat, filsafat pendidikan ini kan tentang bagaimana kita bersikap kritis. Juga menurut saya itu filsafat pendidikan ini penting karena selain membentuk siswa menjadi berpikir kritis, itu juga membuat siswa jadi mampu untuk menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Karena pendidikan itu bukan melulu soal proses transfer pengetahuan, tetapi juga bentuk pengembangan sosial dan juga pribadi siswa. Juga menurut saya filsafat pendidikan itu bukan hanya sekedar guru yang memberikan materi kepada muridnya saja, tetapi seharusnya sekolah juga punya sistem, yaitu berpusat pada siswanya, di mana siswanya itu didorong untuk belajar dan juga untuk supaya memiliki pemikiran yang kritis juga, sehingga ketika siswa itu ditunjuk untuk mungkin tampil atau juga untuk mungkin mengikuti debat, mereka sudah terlatih karena gurunya juga sudah mengajarkan itu dari awal. Tujuan pendidikan sendiri itu dalam filsafat pendidikan menurut kalian seperti apa? Seperti mengajarkan kejujuran kepada siswanya, seperti mengajarkan bagaimana cara berdisiplin dan mengikuti segala aturan yang ada atau yang telah ditetapkan oleh sekolah atau kampus. Apakah filsafat pendidikan juga berpengaruh dalam kondisi psikologis dalam cara bagaimana guru menyampaikan untuk anak didiknya untuk dapat bisa berkembang? Atau seperti apa? Santai. Iya. Apa tadi? Bagaimana berkembang psikologis kayak guru tuh ngasih Yang tadi cara guru yang mengkritisi. kayak ngasih menjelaskan dari Yang mana tadi? pengen tahu. Yang mana Kayak kan kita mau mute by lah yang ya. bisa. Ini tadi apa sih pertanyaannya? Pertanyaan tuh kayak mana ya? Kayak mana guru tuh bisa membuat anak murid itu dapat melakukan apa yang disuruh? Kayak itu kan bagian dari filosofi pendidikan, enggak? Dapat jadi gimana ya? Kayak kalau gurunya bisa berperilaku benar, Berarti nyuruh anak muridnya juga berperilaku benar. Kayak mana biar siswanya juga bisa gitu. mencontoh. Berarti itu ya tergantung gurunya, karena kalau misalnya begitu gurunya juga seharusnya punya sifat kritis juga sehingga bisa mengajarkan juga memberi contoh kepada siswanya, sehingga si guru ini bisa membentuk karakter siswanya ini menjadi apa yang gurunya inginkan tersebut. Salah satunya seperti bisa bertanggung jawab, juga bisa berpikir kritis sehingga mereka bisa berpikir kedepannya itu akan seperti apa begitu.
kayak guru tuh juga harus mencontohkan gak sih kepada muridnya tuh. Iya. Kayak jadi muridnya tuh bisa nanti mencontoh perilaku gurunya. Udah 10 menit. Harus 10 menit. Masih ada 50 menit lagi. Coba buka ya. Berarti kan di filsafat pendidikan ini peran guru juga sangat penting kan. Iya. Makanya sebelum guru-guru ngajarkan ke kita, guru tersebut juga harus bisa mempelajari apa yang harus diajarkan ke siswanya, bagaimana apa yang harus siswanya lakukan. Guru tersebut juga harus sudah paham bagaimana cara untuk berbuat yang mana ya? Yang baik gitu. Yang baik lah. Ke arah yang guru tuh mau. Misalnya tuh selalu tepat waktu dah sih. Nah, Jadi hal kecil, anak murid jadi hal kecil. Jadi anak muridnya tuh kayak, ih ibu nih datang tepat waktu terus, aku juga harus gitu. Nah, ya. Berarti guru tuh teladan lah bagi siswa-siswanya kan. Selain filsafat pendidikan di sekolah, kita juga bisa loh filsafat pendidikan di rumah, dimulai dari waktu kita kecil. Kita pasti kan diajarin sama orang tua. Iya. Kayak mana bangun, tidur tuh merapikan kasur, terus nolong masak kan kalau gitu cewek nih. Nah, pasti itu termasuk juga kayak ajaran kan? Ajaran kayak mana perbuatannya bisa diikuti. Apalagi kan kita dari kecil, kalau kecil lah terbiasa, Iya. pasti sampailah kita dewasa, pastilah begitu Iya. kan sifat kita. Makanya dalam waktu kalau bisa sih dari usia dini tuh kita mengajarkan kepada anak kita dewek misal kan untuk menanamkan kejujuran gitu, biar pas sudah jenjang sekolah lebih mudah terdidik dan lebih mudah memahami apa yang diperintahkan mungkin. Iya, bagus. Topik apa ya? Tapi kan berat kan kita jurusan ini PGSD Iya. kan. Nah, berarti peran PGSD ini lah yang paling utama karena apa? Kita emang ngajarinya darinya belum tahu apa-apa kan. Berarti kita nih lah yang ingat pertama kali. Iya. Pastilah sama lah kayak kita sekarang pastilah ingat kan gimana kita SD di pertama dulu waktu gini-gini baca tidak bisa gara-gara ada ibu nih, gara-gara Iya, guru yang sama. kelas 1 nih kita lah bisa pastilah ingat itu sampai sekarang. Jadi kita yang jurusan PGSD ini berarti kita nih harus emang harus banyak-banyak belajar lah kan. Untuk mendidik. Ya untuk mendidik siswanya. Apa namanya? Masa ya rasanya apa kita beli PGSD kayak kalau aku ada sih alasan. Emang kita nyambung ke filsafat. Iya. Aku udah ada Nah, masalah maksudnya. Kayak ibu tuh awalnya tuh kayak aku udah bisa kayak gini, terus ibu tuh ngajari mungkin sekarang pada bisa tapi harus berusaha untuk membuktikan ke depannya. Itu kan kayak ngasih bimbingan juga. Motivasi lah. Bisa-bisa ngomong. Aduh, panas. Gimana ya? Dan juga filsafat pendidikan ini ngajarin tentang keadilan gak sih? Jadi kita harus mencontohin ke anak murid kita kayak kita tuh juga harus berlaku adil sama semua anak murid, Iya. tidak ada milih-milih Iya, gitu. betul. Jadi dari kecil dia udah terbentuk kayak ibu nih tidak milih-milih gitu. Jadi aku juga harus besok juga harus adil sama orang. Ya apalagi kan tiap-tiap manusia sifatnya beda-beda. Jadi kayak harus mengerti satu sama lain gitu. Itu juga sih yang menjadi landasan utama untuk aku dapat memilih PGSD karena semasa SD aku juga dikasih tahu kayak oleh guru. Awalnya memang tidak bisa kayak pelajaran ini, pelajaran itu. Tapi dia ngasih saran,
kalau memang kalau dalam jenjang ini tidak bisa, kedepannya harus lebih baik lagi, harus bisa belajar, harus bisa berkembang terus, jangan kalah dari orang gitu, untuk terus bisa berusaha. Tujuan filsafat, Ya. tujuan pendidikan biar bisa dapat tercapai. Apa? Ngomong ya. Keadilan, pendidikan moral tidak sih melibatkan perayaan prinsip. Apa langsung masuk realisme, idealisme, pragmatisme, dan teori kritis. Ya langsung masuk di itu. Apa lagi? Mulai. Aduh, kok materinya. Yang realisme kan Mulai. macam mana nih mulainya? Kan Yang ini berat, yang punya mengasih kebebasan itu yang ini, yang dia tidak banyak tekanan dan kita belajar bahas deh satu-satu biar kayak ngabisi. dari awal. Realisme. Itu apa teori filsafat ya? Iya. Yang dijadiin Yang ini kan. Yang sudah translate. Filosofi tentang filsafat pendidikan. Ada pun yang aku ketahui. Nah, aku bilang tentang teori filsafat realisme. Kan tadi kita sudah membahas tentang macam-macam pengertian nih. Nah, menurut aku ya, ini ada beberapa sudut pandang. Salah satunya ini realisme ya. Realisme ini adalah sudut pandang filosofis yang menegaskan keberadaan realitas objektif yang tidak bergantung pada persepsi atau keyakinan manusia. Berarti kita bingung kalau aku jadi gimana kan? Berarti kita melihat ini nih dari realitas objektif, jadi nggak semuanya itu tergantung dari persepsi sama keyakinan dari manusia-manusia. Nah, dalam konteks pendidikan, realisme ini menekankan pada pengajaran pengetahuan yang faktual dan pengembangan keterampilan yang berpikir kritis. Kurikulum seringkali berfokus pada pelajaran seperti sains, matematika, dan sejarah, di mana kebenaran objektif dapat ditemukan dan diajarkan. Padahal seharusnya kita juga harus berfokus pada selain pelajaran yang tersebut di sini. Harus bisa bersikap lebih yang meluasnya. Apa namanya tuh ya? Objektifnya harus sih maknanya. Iya udah sih. Bisa berpikir terbuka kan? Benar-benar. Lebih memandang luas, jangan mematok dari satu hal. Iya. Dan belum tentu kamu juga bisa dalam satu hal tersebut, tapi memandang peluang yang lebih besar lagi. Benar. Apa lagi? Idealisme. Dan yang kedua ada idealisme. Idealisme di sini adalah tentang pengajaran yang merangsang pertumbuhan intelektual dan moral seperti sastra, filsafat, dan seni. Di sini idealisme juga sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dan kemampuan nalar seseorang. Yang pada dasarnya bersifat mental dan non-materi. Hal ini juga menunjukkan bahwa gagasan adalah realistis sejati, bukan objek fisik dalam pendidikan. Kaum idealis menekankan pada pengembangan pikiran dan diri melalui pendidikan. Mereka percaya pada pengajaran mata pelajaran yang merangsang pertumbuhan intelektual dan moral seperti sastra, filsafat, dan seni. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dan kemampuan nalar seseorang. Sudah. Selanjutnya itu pragmatisme. Pragmatisme itu adalah tradisi filosofis yang menganggap
pemikiran sebagai alat prediksi, pemecahan masalah, dan tindakan. Prinsip ini menyatakan bahwa makna dan kebenaran suatu gagasan ditentukan oleh konsekuensi praktisnya. Pragmatisme dalam pendidikan berfokus pada pembelajaran berdasarkan pengalaman dan penerapan pengetahuan pada situasi dunia nyata. Ini mendorong pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan integrasi berbagai mata pelajaran untuk mengatasi masalah-masalah praktis. Pendidikan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Kemudian, eksistensialisme adalah gerakan filosofi yang menekankan tentang kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab individu. Jadi secara garis besar kita dapat memilih hal tanpa perlu ada dibatasi oleh seseorang ataupun pemikiran, dan dapat berfokus pada pengalaman individu dan makna yang mereka ciptakan dalam kehidupan mereka sendiri. Pendidik eksistensialis memprioritaskan pengembangan pribadi dan penemuan diri. Mereka menganjurkan pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana pendidikan adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing pelajar. Semisal, aku sendiri memiliki hobi menggambar. Sebenarnya bakal lebih terfokuskan kalau misal sekolahnya misal menggambar, atau ada yang suka menyanyi, mungkin bisa dileskan menyanyi, atau yang memang suka terhadap matematika mungkin dapat mengikuti olimpiade kan, dan hal-hal yang lain. Jadi ini keputusan yang dapat membebaskan siswanya untuk dapat berkreasi dan sesuai minat mereka. Tapi teori kritisnya yang paling bawah. Tujuan, bentuk, metode, peran guru, dan makna pendidikan. Berarti kita cerita ya tentang tujuan yang kayak tadi deh. Tujuan apa, bentuknya kayak gimana, metode. Sebetulnya sih contoh dari idealisme tadi. Iya sih, Kita satu tambahin. Contoh. Ini gue udah tahu apa. Cari-cari sama Tapi aku tadi sudah termasuk contoh gak sih, kayak mengembangkan hobi secara mendalam. Coba kamu cari kan teori kritis nih. Tapi kamu tuh lebih berpikir kayak nggak mau loh digabung teori ide-ide dari Marxisme, feminisme. Kayak menyangkal gitu, udah bisa loh teori kritisnya digabung dengan ide-ide dari situ. Coba cari apa nih, Marxisme ini apa, feminisme. Jadi kita tuh ada juga yang di pertengahan lah, ibaratkan 20 menit. Pertengahan tuh debatnya terakhir tuh ini baru berapa menit sih? baru jam Baru 11.46. Sebentar lagi jam 1 langsung pulang ada Zoom. Masya Allah. Kita banyak diamnya be. Ya, kita Lagi kamu belum contoh. cari dulu. Aku udah ngerti. Nah, bisa dilanjutkan? Tidak sih? Ya. Boleh lanjutkan dulu. Aku contoh teori. Aku mau nambahin contoh dari pragmatisme tadi. Contohnya tuh penggunaan teknologi dalam pendidikan. Seorang guru tuh mungkin mempertimbangkan apakah menggunakan teknologi seperti tablet atau perangkat lunak pendidikan itu membantu siswa belajar efektif. Jika penggunaan tersebut meningkatkan pemahaman siswa dan hasil belajar, maka menurut pandangan pragmatis, penggunaan teknologi tersebut dianggap benar. Jika tidak, misalkan menimbulkan kayak banyak siswanya yang lebih banyak main game, jadi tuh
itu tidak efektif gitu. Jadi tidak dianggap benar gitu. Itu dari aku. Yang lain boleh nambahin. Dan menurut aku sendiri, teori eksistensialisme ini begitu dapat memudahkan para pelajar untuk dapat menemukan minat dan bakat mereka. Kita Kalau menceritakan peran filsafat boleh nggak? orang boleh. Peran-perannya juga. Aku juga mau ngomong tentang filsafat. Peran filsafat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, filsafat juga membantu manusia dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam kehidupannya. Sedikit banyak juga dapat mengurangi kesalahpahaman antar setiap individu masyarakat atau tetangga kita kan, yang memicu konflik dalam sehari-hari. Dan filsafat juga mengajarkan cara kita berpikir yang jernih, analitis, dan logis, yang memudahkan kita untuk bisa mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Ciri-ciri berpikir. Kan tadi kita sudah membahas tentang perannya. Nah, ini aku mau jelasin sedikit tentang ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu harus universal atau menyeluruh. Artinya, pemikiran itu harus luas dan tanpa membatasi diri, serta tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Contohnya nih, ketika kita ngambil satu keputusan, kita mikirin nih semua konsepnya yang akan kita hadapi itu. Konsekuensi dampak dari Terima kasih. Konsekuensi yang akan kita hadapi itu seperti apa, baik dari keberhasilan atau juga kegagalan, sehingga di saat kita mengambil keputusan itu kita sudah tahu, berarti ini ya yang bakal aku hadapi besok gitu. Makanya ketika berpikir filsafat ini harus universal atau menyeluruh. Nah, juga kita ditekankan juga harus mempunyai sifat kritis, sehingga apa ya? Jadi suruh aku mikir kalau ibu ngomong aku bisa. Sehingga membiasakan hidup. Iya. Pasnya yang penting yuk. Lagi nih. Tokoh filsafat adalah individu yang telah memberikan sumbang asi besar dalam perkembangan dan pengembangan di bidang filsafat. Filsuf-filsuf terkenal seperti Plato, Aristoteles, Descartes, dan Nietzsche menjadi contoh dari tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi signifikan. Plato, Aristoteles. Cari tokoh filsuf Aristoteles. Jadi sini. Agak terakhir beda sih teori kritisnya. Aristoteles. Ini singkat. Ayo 30 menit. Apa ini? Teori dari para tokoh. Aristoteles Yes.
tidak hanya menguasai segala bidang ilmu, ia selalu menampilkan data yang sangat kaya, terklasifikasi, dan mendalam. Aristoteles adalah penemu teori logika simbolis atau logika formal, yang juga mengemukakan mengenai fungsi peran fisik manusia dengan etika yang ada. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun, mulai daripada umur 17 tahun sampai 27 tahun. Aristoteles ya? Siapa lagi, Bu? Ini Aristoteles tadi ya? Ya. Itu. Plato. Apa ya? Nes apa tadi dah? Itu kok. Plato. Ini Plato berarti ini dari dulu Plato udah ketemu. Nes apa lagi? Niese. Tiba-tiba. Niese. Plato tuh. Oh, ini menurut tokoh-tokoh ya? Toko-toko. Tadi kan jelasin apa? Ilmuwan selanjutnya itu Plato. Plato tuh adalah salah satu filsuf Yunani yang paling penting. Dia mendirikan akademi di Athena. Karya-karyanya tentang filsafat, politik, dan matematika sangat berpengaruh dan meletakkan dasar bagi pendekatan sistematis Euclid terhadap matematika. Dan juga merupakan guru dari Aristoteles. Masih ada di namanya. Niese. Juga ada salah satunya itu Friedrich Nietzsche. Nah, itu lah pokoknya. Filosofi Jerman itu pada tahun 1844 sampai tahun 19. Beliau adalah seorang filsuf, juga penulis prosa, kritikus budaya, dan juga filolog Jerman yang karyanya memberikan pengaruh yang sangat besar pada filsafat kontemporer. Nah, dia memulai karirnya itu sebagai seorang filolog klasik sebelum beralih ke bidang filsafat. Ia menjadi orang termuda yang menjabat sebagai profesor filologi klasik di Universal Basel di usia 24 tahun pada tahun 1869. Namun, dia mengundurkan diri pada tahun 1879 karena masalah kesehatan yang terus mengganggu hidupnya pada tahun 1889 di usianya yang ke-44 tahun. Nah, karya-karya Nietzsche ini tidak mendapat penerimaan yang luas selama ia aktif menulis. Namun, pada tahun 1888, kritikus Denmark yang berpengaruh yaitu George Brandes membangkitkan minat yang besar kepada Nietzsche ini setelah ia memberikan kuliah tentang filsafat Nietzsche di Universitas Copenhagen. Beberapa tahun setelah kematiannya, baru karya-karya Nietzsche ini menjadi lebih dikenal dan juga para pembacanya meresponnya dengan cara yang kompleks dan terkadang kontroversial. Agak susah ya. Juga setelah itu banyak orang Jerman yang tertarik dengan seruan Nietzsche tentang individualisme dan pengembangan karakter pribadi dalam Tuspok Zarathustra. Nietzsche ini juga mempunyai beberapa pengikut di kalangan sayap kiri Jerman pada tahun 1890, pada tahun 1894 sampai 1895. Juga kelompok konservatif Jerman ingin melarang peredaran karyanya karena dianggap subversif pada akhir abad ke-19. Itu sedikit. Kemudian ada juga nama René Descartes, sudah tidak asing lagi bagi para pencinta filsafat. Ide dari teori yang begitu fenomenal hingga saat ini banyak dipelajari dan dibaca dalam dunia filsafat. René Descartes adalah eksponen penting teori rasional dan memiliki pengaruh penting dalam perkembangan filsafat barat.
Menurut Rene Descartes, yang dibutuhkan bukanlah kelebihan atau keterbatasan nalar, melainkan penggunaan nalar yang berdasarkan kebutuhan. Karena kenyataan menunjukkan bahwa orang yang bernalar tinggi dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan, tetapi mereka juga dapat melakukan hal yang paling mengerikan. Descartes sendiri, seorang filsuf terkenal dengan rendah hati, mengakui bahwa kemampuan intelektualnya tidak lebih tinggi dari kebanyakan orang. Sebagai seorang filsuf, Descartes menyukai matematika. Menurutnya, matematika memberikan kepastian untuk dasar berpikir, namun di sisi lain Descartes mengaku tidak melihat kegunaan konkret dalam matematika. Selain itu, Descartes juga mengagumi teologi karena baginya teologi berkaitan dengan metafisika. Kebenaran wahyu tidak dapat dipahami melalui logika manusia. Daya nalar manusia sangat terbatas. Satu-satunya jalan melalui wahyu itu sendiri. Metode Descartes hanyalah sebuah proses berpikir yang dengannya seseorang seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam menentukan dari mana harus memulai. Dengan mengikuti metode ini, orang belajar bahwa mereka harus mulai dengan hal yang paling sederhana dan termudah untuk dilakukan. Adapun logika ada 4 prinsip utama, yaitu jangan pernah menerima sesuatu secara mentah-mentah sebelum tahu kebenaran apa yang terjadi di balik itu. Atur setiap kesulitan untuk dipelajari menjadi bagian-bagian kecil atau sebanyak mungkin jika perlu. Berpikir secara koheren, dimulai dengan objek yang paling sederhana dan paling mudah dikenali. Secara bertahap mengaitkan segala sesuatu dengan masalah yang paling kompleks. Dan di mana saja buat sedetail mungkin dan periksa dengan teliti sehingga Anda yakin tidak ada yang terlewatkan. Lanjut lagi, berhenti dulu. Teori kritis. Berarti tunggu 10 menitan baru. Ya. Kurang nih, bentar coy. Ayo, Faras, bergabung, biarkan dirinya. Setidaknya ada. Yang penting udah ada diskusi. Kan lah jam 12, bentar lagi jam 1. Jam 1. Sebentar lagi pagi. Kayak kamu langsung nak ke PGSD? Belum balik, mau jemput cas. Kalau ada bisa setengah jam ya, kenapa juga sih minta jenguk? Kalau lah mepet-mepetnya kayaknya apa ya? Siapa yang nak bawa teori kritis? Sama-sama bebasnya, ganti-gantian dalam satu. Tunggu. Iya. Kayak 12 baru. Berapa menit lagi? 20-an. Oh iya. Siapa yang baca kesimpulan? Tidak usah, udah langsung. Nggak usah kayak Iya. ya. Jadi ini ya, gitu ya. Dan Penutup pun tidak usah. Nah, penutup pakai Nanti pakai sini kan. Gitu ya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan atau perbuatan, kami mohon maaf. Ini sinyal.
teori kritis kan. Tapi tunggu lah dari Iya, detik-detik kayak 10 menit terakhir kita diam deh 30 menit. 10 menit. 10-15 menit. Ini tapi kayak lama ya. Baru berapa nih? Menit keempat. Aku udah dapat. Putih itu sudah. Sama ada itunya. Pengertiannya. Oh beda. Kayak aku misal baca teori kritis. Kayak beda-beda lah. Beda dikit lah. Beda Kamu besar. apa? Udah tahu nggak? Baca dulu nanti Aku aku contoh bedain. dari pendidikan. Contohnya aku prinsip-prinsipnya lah. Aku baca teorinya itu. Aku tuh Ya. prinsip-prinsip terakhir ya. Apa ya? Sampai di bawah. Boleh. Coba baca dulu. Oh, katanya nunggu 10 menit Iya. Itu Ini yang dalam sini aku baca gitu. Kalau yang baca yang menurut ini dari kesimpulan yang sana. Contohnya ada 5. Nah, baca contohnya. Apa contoh terakhir sih? Prinsip baru contoh. Boleh ikut deh. Contoh yang terakhir prinsip yang ketiga ya. Ini bercontoh dari dia tuh lain kan? Beda-beda. Beda-beda kan? Dan kita bakal masuk ke topik terakhir kita yaitu teori kritis. Nanti. Ceng. Baru diterima. Kira-kira kita sampai jam berapa ya? Kayaknya sampai dekat ke jam 1 deh kita. Mepet-mepetan lagi. yang ini sama nggak sih dengan yang itu? Juga menekankan mengkritik supaya membangun masyarakat. Ini sains dan teknologi, ini lebih ke memberdayakan siswa untuk mengenali beda-beda. Tidak apa-apa lah itu kan. Belum 10 belum. Tunggu 10 lagi Pak. Masih belum ya. Azan khusus azan. Cuma ini berarti tidak ada dosennya ya? Enggak. Kita cuma nak zoom per kelas tuh. Kita kalau seandainya ruang dipakai di mana? Ruang nak kumpul. Jangan yang di kampus. Kamu ngambil pas Almed jatuh hari terakhirnya atau sebelum? Ambil almet hari yang disuruh itu lah. Bagi kita kan FK tidak Jumat nggak sih? Nah, ya, pas itu. Yang ngantri orang. Bukan lagi mana pas itu ya kata nggak bisa dibuka tuh. Ih, sama plus jadi aku ngantri ya di belakang. Iya, jadi aku mundur lagi ke belakang. Wih, kesalnya aku. Temannya sebelum itu lah screenshot lah ya. Nggak, tapi kayak mereka tidak ngomong kalau misalnya kayak Kira- disuruh bawa bukti ini. Iya. Jadi tuh aku bingung. Nggak bisa pula dibuka ini nih kan. Ih, besar. Kirain langsung bilang kamu ngambil ukuran ini. Ternyata pakai bukti. Ukuran pun tidak ada. Iya. Kamu ada ukuran apa? XXL. Double XL. Iya, malas sih ngambil S. Sebenarnya XL. iya. Kayak kan BXL. ukuran S, M, L,
XXL. XXL. Kan aku tuh ngambilnya tuh anak dan dua sih. Kebiasaan ya? Saan ngambil dari selutut. M nggak ada, L nggak ada, XL pun habis. S tuh aku takutnya udah pangkat atau kawan aku tuh tangannya tuh kayak sempit tuh anak masuk. Nah jadi kalau XXL ini mungkin juga udah dipakai, serahlah. Potong deh. Malas biar Ke tempat jahit yang bagus. kapan lah. Palingan kalau misal ikut organisasi ya lah sering-sering pakai almet kan. Aku loh dapat ukuran S. Ngepas atau apa? Ngepas di sininya sih, cuma kalau di sininya enggak. Lepas aja itu. Ibaratnya kalau di Bisa ya? sininya kan kita tidak perlu ngancing misalkan kalau tidak mau kan. Tapi Di sini dia. Apa sih busanya guys? itulah. Aku mau ngambil M kan, tapi aku nggak suka yang besar-besar kayak gitu dong. Almetku yang dulu aja besar. Kalau ukurannya M kan, tapi besar banget, lebih besar daripada ukuran M almet Unjana. Kayaknya kalau XL mungkin ya. Iya, bagiannya itu. lah itu perlu dicoba ini. Gara-gara almet kan situ. Biar kita nunggu 10 menit tuh. Sudah 10 menit nih. Ya, ngomong Aku ngomongnya Arti contoh terakhir. Apa tadi? teori kritis. Adapun teori terakhir adalah teori kritis adalah pendekatan filosofis yang mengkritik dan berupaya mengubah masyarakat dengan mengatasi struktur kekuasaan dan kesenjangan. Ini berasal dari mazhab Frankfurt dan menggabungkan ide-ide dari Marxisme, feminisme, dan perspektif radikal lainnya. Para ahli teori kritis dalam pendidikan bertujuan untuk memberdayakan siswa untuk mengenali dan menentang ketidakadilan sosial. Mereka mempromosikan kurikulum yang mencakup beragam perspektif dan mendorong pemeriksaan kritis terhadap norma dan institusi masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai alat untuk merubah dan pembebasan sosial. Teori kritis juga dalam filsafat pendidikan menekankan pentingnya memahami, mengkritik, membuat, dan menggunakan sains sebagai alat untuk memahami realitas kehidupan dan mengubahnya. Teori kritis juga menekankan pentingnya mengenali kerangka sosiohistoris di mana pengetahuan dihasilkan dan alat pedagogi yang digunakan oleh guru di sekolah saat ini. Ini penting tidak hanya untuk mendekonstruksi apa yang dipelajari siswa, namun juga bagaimana siswa belajar. Teori kritis dalam filsafat pendidikan juga merupakan sebuah cara untuk memaknai, menegosiasikan, dan mentransformasikan hubungan di antara pengajaran di sekolah, produksi pengetahuan, struktur kelembagaan sekolah, serta hubungan sosial dan material dari komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Setelah ada pengertian-pengertian tadi tentang teori kritis ya, ini juga ada beberapa prinsip-prinsip tentang teori kritis. Nah, yang pertama yaitu kritik terhadap masyarakat dan budaya. Teori kritis ini menolak pandangan bahwa masyarakat dan budaya adalah statis atau tak tergantikan. Teori ini menyoroti bagaimana institusi-institusi sosial dan budaya seperti pendidikan, media, dan sistem hukum seringkali mereproduksi struktur kekuasaan yang tidak adil. Nah, yang kedua yaitu emansipasi dan pembebasan. Tujuan akhir dari teori kritis ini adalah emansipasi. Ini berarti mengungkapkan dan mengatasi struktur yang membatasi kebebasan individu dan kelompok, serta memfasilitasi kondisi di mana manusia dapat mencapai potensi penuh tanpa adanya penindasan. Nah, yang ketiga ini ada kesadaran kritis atau critical consciousness. Teori kritis ini mendorong individu untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial mereka. Ini termasuk memahami bagaimana ideologi dan struktur sosial mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak, dan juga menyadari bentuk-bentuk ketidakadilan dan penindasan. Selanjutnya yang keempat itu ada dialektika dan refleksi. Nah, teori kritis ini menggunakan metode dialektika untuk mengeksplorasi dan kontradiksi dalam masyarakat.
Nah, dialektika ini adalah proses berpikir yang bergerak melalui kontradiksi antara konsep yang berlawanan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Nah, refleksi kritis adalah alat penting dalam mengidentifikasi dan mempertanyakan asumsi yang tersembunyi dalam pemikiran sehari-hari. Yang kelima itu ada peran ideologi. Nah, teori kritis memandang ideologi sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh kelompok dominan untuk menjaga status quo. Nah, ideologi bekerja dengan cara membuat struktur kekuasaan terlihat alami atau tak terhindarkan, sehingga menghalangi upaya untuk perubahan sosial. Berikutnya ada contoh dari penerapan teori kritis. Yang pertama itu pendidikan kritis. Nah, di sini tuh guru tuh berperan sebagai fasilitator diskusi yang mendorong siswa untuk mempertanyakan dan mengkritik kondisi sosial yang ada. Yang kedua itu teori kritis dalam kurikulum. Di sini menganalisis bagaimana kurikulum dapat merefleksikan dan memperkuat struktur kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Misalnya, teori kritis dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kurikulum mencerminkan perspektif yang beragam atau lebih cenderung pada perspektif dominan. Yang ketiga itu ada analisis diskursus, menggunakan teori kritis untuk menganalisis bahasa dan diskursus yang digunakan dalam pendidikan. Yang keempat itu ada pendidikan multikultural. Ini melibatkan peninjauan kembali representasi bagaimana berbagai kelompok budaya dalam kurikulum dan bahan ajar untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan ataupun terabaikan. Yang kelima itu ada teori kritis dan pendidikan kewarganegaraan. Menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang kritis, di mana siswa diajarkan untuk memahami dan menilai sistem politik dan sosial mereka secara kritis, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam perubahan sosial yang positif. Sampai 23 menit. Baik, ini tutup. Demikian. Di menit kedua baru kita bilang. Coba tanyakan, kenapa bisa teori kritis itu muncul? Biar aku jawab. Daripada Kenapa bisa teori kritis itu muncul? setelah mendengar penjelasan dari teman-teman dan yang saya baca sendiri, teori kritis sendiri muncul dari mana? Menurut hasil analisis, didapatkan bahwa lahirnya teori kritis disebabkan oleh adanya dominasi ilmu pengetahuan, manusia, serta budaya yang ada, yang mengakibatkan berkembangnya positivisme, liberalisme, kapitalisme pada masyarakat, sehingga melahirkan cara pandang yang berbeda-beda, yang tidak hanya dilandaskan pada pemikiran pragmatis dan kacamata sains. Teori kritis juga berakar pada konsep Marxisme dan idealisme transendental Kant yang mengkritik ideologi sosial, filosofis, politik, dan ekonomi yang tidak dapat dibuktikan yang ada dalam masyarakat dan mempertanyakan validasi ideologi yang tidak dapat dibuktikan. Coba kawan aku dapat informasi lagi. Dari orang zoomnya di rumah baik, kasihan yang jauh ke kampus berarti ada yang baik. Sampai sudah dibalik kita. Alhamdulillah. Senang banget. Soalnya 02 mungkin ada yang protes gak sih? Atau ada yang bilang? Ya, mungkin tidak ditanyain nggak sih, mungkin ada sikap juga yang di rumah. Terus mungkin bapaknya ada nanya ini di rumah di bawah. Udah jelas banget emang. Kita nak ngumpul juga di mana? Iya betul ya. Macam Rumah masih penuh. Kaget tiba-tiba kita diusir kayak kemarin. Ini kita belajar
18. Ini 18. 2019. Kita lagi ya, Mbak. Lagi bismillah. Kita lagi dia Ini pengen. dari mana? Ini kita masing-masing aku ngasih file mentah ya. PPT kayak mana? Nggak perlu kan? Tidak perlu tidak sih. Ini kan filenya tuh ada 2 tugas. 1 video. Yang satunya, Yang satunya yang pandangan kita. pandangan kita tuh yang di post di situ. Berarti kan kayak nggak ada kan kita di surat PPT kan? Nggak ada. Kalau buat PPT berarti berdasarkan yang kita kutip tadi, aku udah yang Itu buka video nih. Iya, buka video nih. Oh, iya. Nanti kan ini dari yang ngerangkum Yang pakai. nanti kan nanti baru kita buat PPT. Kalau misalnya Kalau memang buat disuruh PPT ya. ya tuh ya gimana ya? Coba buka itu LMS. Linknya tuh ada 4. 1 ngasih file ini. 2 file link video. 3 aku tuh kurang paham. Bapak tuh bilang kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, tapi kayak segan gitu. Takut dengan bapaknya. Coba tanya Bapak dari masing-masing kelompok ini perlu untuk membuat PPT-nya. jangan ditanya kali tanya. Ada sih ya pun Iya. biasanya kayak gitu. Boleh. Boleh. Aku kita siapin bayi juga PPT. Iya, Kayak makanya tiba-tiba kan, bapak tuh mendadak. Kan kalau malam biasanya kosong nggak sih kita nih? Kita maghrib nanti bukannya Zoom. Ya, enggak. kan kita kan sampai hari apa? Kita Hari kan Selasa hari baru Selasa. nampil kan? Kan hari Minggu masih kosong nggak kita tuh? Nah, hari Minggu kosong kita kayak Minggu. nggak perlu sih temuan kayak langsung. Kan nanti mau ngerangkumnya kan. Kita bagi-bagi kita tugas bagi-bagi kayak- beda tuh ya masing-masing lah coba-coba buat Kalau kayak gitu. Canva kita bisa ngerjain semua kok. Iya. Aku juga kan dari Canva. Nah, Tapi kalau dari web yang lain aku belum tahu. Kalau dari web lain itu biasanya dia berbayar. Yang aku Kayak cari. Sleepers Gold. Iya, kayak gitu. Dulu aku tiap nyari itu pasti berbayar, jadi nyari yang gratis itu susah. Nih. Jadi mau nggak mau sedikit. ini kan 1 upload the report of diskusi, Ini link diskusi kita kan. link video. Ini link discussion video. Ini apa ini? Coba gitu. Maksudnya tuh yang ini nih Upload hasil diskusi report apa of kita buat satu file. Iya nggak sih? Takutnya Iya takutnya kayak gitu. takutnya kayak gitu. Aku tuh jujur nggak berani juga. Coba tanya yang lain ya. Nah. Kita tanya yang lain. Bacaan lesson apa? Bacaan tuh yang kita buka file yang aku kirim tadi malam Yang tadi. Itu yang diterjemahkan sama ini kan dari Google. Nah, ini kan dari 3 kan filenya, berarti kan disuruh satu. Coba diterjemahin itu enggak sih? Terjemahin dulu. Soalnya kita kan Bingung bahasa loh. Inggris nggak terlalu. Mana ya? As tuh bukannya bertanya. Asking, ASK, ASK ya. Kalau tas beda arti atau masih sama? Terus tuh juga Oh iya, tas. Itu tuh tugas. Tugas. Tas. Laporan. Laporan. Nanti kita juga buat laporan. Kan ya berarti kita bikin makalah. Nanti kita bikin PPT. Ayo. nggak bikin PPT tapi malah. Buat deh semuanya menurut aku. Wah kita nggak banyak. Tapi kemarin tuh bapak tuh udah minta makalah loh. Itu Tapi lah. cuma minta PPT. Ah. Yang penting katanya kan. Iya. PowerPoint-nya nyowe. Berarti sama. Ini diskusi Habis masalah penting ya, 20 menit. Nah, yuk untuk Iya. siap. Aja itu di feed. Tidak usah kita dia kayak gini. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dari pengucapan kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah.